Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Muna. Kali ini Kak Muna akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Ranca Sakit, karya Agnes B. Moe, ilustrator Mbe Kurius. Kita mulai ya. Ranca Sakit. Ranca adalah kerbau kesayangan Ibra. Pada hari itu ada yang berbeda dengan Ranca. Ranca bergerak lebih lamban dari biasanya. Ia juga makan rumput lebih sedikit dari biasanya. Ibra menjadi khawatir. Mungkin ayah bisa membuat Ranca mau makan? Pikir Ibra. Apakah Ibra mau minta pertolongan ke ayah? Kita lihat ya. Sesampainya di rumah, ternyata ayah tidak ada. Hanya ada ibu. Ibu sedang membuat minyak kelapa di dapur. Kata ibu, ayah ke sawah Lunto dan malam baru pulang. Malamnya, Ibra tak dapat memejamkan matanya. Ia terbayang wajah Ranca yang lemas karena tidak makan. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari kandang Ranca. Ibra bangun dari tempat tidurnya. Tujuannya adalah kandang Ranca. Kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik dengan Ranca? Kita lihat ya. Grok, grok, grok. Astaga, kasihan Ranca. Ibra memeriksa badan Ranca. Perutmu keras sekali. Pasti kamu masuk angin. Aku harus berbuat sesuatu. Kasihan Ranca. Namun, apa yang harus kulakukan? Ayah belum pulang. Ibu sudah tidur. Kasihan kalau kubangunkan. Iya, ibu tadi membuat minyak kelapa. Nah, aku tahu. Untuk apa ya kira-kira minyak kelapanya? Minyak kelapa dan jahe. Dulu salah satu kerbau mereka pernah sakit perut. Ayah mengobatinya dengan ramuan minyak kelapa dan jahe. Tunggu sebentar, Ranca. Ibra melesat ke dapur. Ibra menuangkan minyak kelapa ke sebuah mangkok. Ia mencampurkan minyak kelapa itu dengan parutan jahe. Setelah itu, Ibra bergegas ke kandang Ranca. Ibra membalurkan ramuan itu ke perut Ranca. Ranca memejam-mejamkan matanya. Kerbau itu mengeluarkan suara lirih. Namun, ia tidak lagi menguap-nguap. Ibra senang melihatnya. Apakah Ibra berhasil, adik-adik? Sayangnya, itu tidak berlangsung lama. Grok, grok, grok. Ranca kembali menguap kesakitan. Sepertinya perutnya masih kembung. Duh, Ibra terduduk dengan lemas. Ia mengusap keringat di dahinya sambil berpikir keras. Nah, aku tahu.
Ibra kembali ke dapur. Sekali lagi dibuatnya campuran minyak kelapa dan jahe. Kali ini lebih banyak. Dengan setengah berlari, ia kembali ke kandang. Ibra hendak meminumkan campuran itu kepada Ranca. Kalau diminumkan, pasti lebih berhasil. Kira-kira berhasil nggak ya? Ternyata sulit sekali membuka mulut Ranca. Grok, grok, grok. Ayo Ranca, ayo. Grok, grok, grok. Biar cepat sembuh Ranca. Grok, grok, grok. Ternyata sulit ya. Ibra sedang berusaha. Apakah usahanya berhasil adik-adik? Tiba-tiba, ada apa Ibra? Ranca kenapa? Bung ya? Ayah menjawab pertanyaannya sendiri. Sudah kamu beri minyak kelapa dan jahe? Sudah saya buatkan, tapi sulit membuatnya minum. Ayah menyuruh Ibra mencari sebatang kayu. Ibra menemukan sebatang di sudut kandang. Ayah mengelus-ngelus kepala Ranca. Tiba-tiba, syut! Potongan kayu itu masuk ke dalam mulut Ranca. Mulut Ranca sekarang terbuka lebar. Potongan kayu itu menjadi pengganjal mulut Ranca. Gerakan ayah cepat dan halus. Ranca tidak kesakitan. Kita lihat ya adik-adik, apakah kali ini berhasil? Tuangkan minyaknya sekarang Ibra. Glup, glup, glup. Setelah itu, ayah melepaskan kayu dari mulut Ranca. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu Ranca buang angin. Ranca masih kelihatan lemas. Sementara itu, Ibra menunggu dengan harap-harap cemas. Kira-kira sembuh ya Rancanya atau tidak, kata si Ibra. Kita lihat ya adik-adik. Tiba-tiba terdengar bunyi yang sangat keras. Bum, bum, bum. Astaga, Ranca buang angin. Ibra tertawa geli mendengar suara buang angin Ranca. Ranca tidak lagi menguak-nguak setelah buang angin. Ibra lega melihatnya. Sudahlah, ayo kita tidur. Besok ajak Ranca cari rumput yang banyak. Dia pasti kelaparan. Siap, ayah. Selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya.